Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Dwi Cahyaningrum dengan NIM 22251900046 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan soal statistika 6.53 yang bagian A, C, dan E. Nah, soalnya itu berbunyi seperti ini. Misalkan Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN merupakan variabel acak binomial bebas dengan NI merupakan percobaan dan peluang berhasil diberikan oleh PI. Nah, I-nya itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Nah, pertanyaan yang A itu, jika semua NI sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma Y1 dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian yang C, jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan sigma YI sama dengan M dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian, yang E, jika semua berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma Y1, I sama dengan 1 sampai N, lalu mengapa? Nah, langsung saja kita ke yang A. Yang A itu jika semua NI sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma Y1 di mana dari I sama dengan 1 sampai N. Pembahasannya yang A tadi bunyinya seperti jika semua NI sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma Y1 dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, yang pertama-tama, jika semua NI sama dan semua P sama, maka N1 sama dengan N2 sama dengan seterusnya sampai N sama dengan N, kemudian itu berarti sama aja dengan M. Dan P1 sama dengan P2 sama dengan P yang lain sampai Pn, berarti sama dengan P. Nah, kita definisikan di sini U sama dengan sigma YI dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, kita ketahui bersama bahwa fungsi pembangkit momen dari Y itu seperti ini. MYI dalam kurung T sama dengan kurung siku E pangkat T dikali YI sama dengan 1 dikurang PI ditambah PI dikali E pangkat T kemudian dipangkatkan lagi dengan NI. Oleh karena itu, fungsi pembangkit momen dari U adalah ini berarti MU dalam kurung T sama dengan E kurung siku E dikali E pangkat T dikali U. Seperti ini. Kemudian sama dengan E dikali kurung siku E pangkat T dikali sigma YI. Karena kan tadi U-nya sudah diketahui di sini, kita definisikan U-nya bahwa sigma YI dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian kita substitusikan. Nah, setelah itu sama aja berarti bahwa E kurung siku E pangkat sigma T dikali YI. Berarti bahwa Pi dari E di kurung siku E pangkat T dikali YI dari I sama dengan 1 sampai N. Sama aja tadi di sini bahwa kurung siku E pangkat T kali YI itu bisa kita definisikan juga seperti ini. Berarti kita ganti E yang besar ini kita ganti menjadi Pi dari 1 per PI ditambah PI kali E pangkat T kemudian dipangkatkan lagi NI dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, sehingga mengikuti binomial dengan M dalam kurung N, percobaan dan probabilitas keberhasilan P. Nah, kemudian yang C,
Yang C itu jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan sigma YI sama dengan M dari I sama dengan 1 sampai N. Tadi bunyinya jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan sigma YI sama dengan M dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, sekarang kita cari probabilitasnya terlebih dahulu. Probabilitas dari Y1 dengan syarat U2 sama dengan M, itu berarti sama dengan probabilitas Y1, U2 sama dengan M dibagi P dibagi probabilitas U2 sama dengan M. Nah, ini berarti probabilitas Y1 sama dengan Y1, U2 sama dengan M dikurang Y1 per probabilitas U2 sama dengan M. Berarti sama aja probabilitas Y1 sama dengan Y1 dikalikan dengan probabilitas U2 sama dengan M dikurang Y1 per probabilitas U2 sama dengan M. Nah, di sini kita ketahui bahwa probabilitas fungsi itu bisa kita cari dengan cara seperti ini. Seperti yang ada yang ini. Seperti ini. Nah, berarti probabilitas ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, berarti menjadi kombinasi N1 dan Y1 dikalikan dengan probabilitas pangkat Y1 dikurang 1 per P pangkat N1 dikurang Y1, kemudian kombinasi dari sigma NI dari I sama dengan 1 sampai N dan juga M dikurang Y1 dikalikan probabilitas pangkat M dikurang Y1 kemudian dikali lagi 1 dikurang P pangkat sigma N1 dikurang M ditambah Y1 dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian per dari sini kita bisa hitung atau kita tuliskan menjadi kombinasi dari sigma NI dari I sama dengan 1 sampai N dan M dikalikan dengan P pangkat M dikalikan dengan 1 dikurang P pangkat pangkat sigma NI N1 dikurang M dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini dapat kita sederhanakan dan kita tulis kembali menjadi kombinasi N1 dan Y1 dikalikan dengan kombinasi dari sigma NI dari I1 sama I sama dengan 1 sampai N dan juga M dikurang Y1 per kombinasi NI, maksud saya kombinasi sigma NI I sama dengan 1 sampai N dan M. Nah, oleh karena itu Y1 dengan syarat U2 sama dengan M mengikuti hypergeometrik dengan N1 sigma NI dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian selanjutnya yang E, jika semua berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma YI dari I sama dengan 1 sampai N, lalu mengapa? Nah, pembahasannya tadi yang E adalah jika semua berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma YI dari I sama dengan 1 sampai N, lalu mengapa? Jika semua PI itu berbeda, maka fungsi pembangkit momen dari YI adalah MYI dalam kurung T sama dengan QI ditambah PI dikali dengan E pangkat T, kemudian dipangkatkan lagi NI untuk setiap 1, 2, sampai seterusnya sampai N.
Nah, sekarang kita misalkan bahwa V itu sama dengan sigma YI. Maka fungsi pembangkit momen dari V adalah MV dalam kurung T sama dengan Q1 ditambah P1 dikalikan dengan E pangkat T, kemudian dikalikan dengan E pangkat T, benar, kemudian dipangkatkan lagi N1, kemudian Q2 ditambah P2 dikalikan E pangkat T, kemudian dipangkatkan N2, seterusnya sampai Qn ditambah Pn dikalikan dengan E pangkat T dipangkatkan lagi Nn. Oleh karena itu, dari sini fungsi massa probabilitas tidak dapat ditemukan karena P-nya itu berbeda. Nah, kalau V-nya sama dengan sigma Y itu, sehingga fungsi pembangkit momen dari V-nya itu MV dalam kurung T sama dengan Q1 ditambah P1 dikali E pangkat T, kemudian dipangkatkan N1, kemudian Q2 ditambah P2 dikalikan dengan E pangkat T, kemudian dipangkatkan N2, seterusnya sampai Qn ditambah Pn dikalikan E pangkat T, kemudian dikalikan lagi dengan Nn. Berarti massa probabilitasnya itu tidak dapat ditemukan, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.